Banyak bersalawat, jaga Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, jaga para ulama. Sebab al-ulama warafatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Tidak ada nabi di sini lain. Yang ada hanya ulama. Nabi kalau seandainya adalah nabi kini kok ulama itulah nabi. Sebab Nabi sendiri mengatakan al-ulama warafatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan bahkan ada sebagian pendapat mengatakan bahwa umat Nabi Imam Al-Ghazali itu keilmuannya bisa menyamakan kedudukannya dengan nabi yang sebelumnya. Imam Al-Ghazali itu keilmuannya bisa menyamai kedudukan para nabi sebelumnya. Itu umat Rasulullah SAW hebatnya. Makanya jagalah para ulama, kawal para ulama, sebab ini adalah pewaris para nabi. Dan mudah-mudahan menjaga ilmu, menjaga orang yang berilmu sama dengan kita menjaga ilmu. Menjaga ilmu maknanya kita menjaga ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah Allah yang kita jaga, Allah pasti akan menjaga kita insyaallah. Sekarang bagaimana kecintaan kita dengan Rasulullah SAW? Apa buktinya? Kita harus saling mencintai. Bukti yang pertama adalah al-iktharu salawati alaih. Kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Nabi SAW, banyak bersalawat ke atas Nabi SAW. Sebab satu-satunya amalan yang mana amalan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri yang melaksanakan amalan itu. Satu-satunya amalan yang mana bukan umat, bukan hamba saja yang mengamalkan amalan itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga melaksanakan amalan itu. Apa? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan perintah Allah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu-satunya amalan yang pencipta itu sendiri pun mengamalkan amalan tersebut. Imam As-Sakhawi mengatakan salawat yang dikatakan banyak itu kalau kita bersalawat kepada Nabi 300 kali sehari semalam. 300 kali sehari semalam. Tapi sebenarnya memang bukan untuk mendapatkan pitih, mendapatkan, tapi otomatis sebenarnya orang kalau bersalawat dengan kecintaan itu, apa yang inginkan Allah kasih. Sebab ada salah seorang sahabat Nabi, ketika dia berdoa, ya Rasulullah, kalau seandainya saya berdoa, di dalam doa itu saya bersalawat kepadamu seperempat ya Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Baik, kalau kau tambahkan jauh lebih baik. Ya Rasulullah, kalau setengah daripada doa saya itu salawat. Berdoa ibuna, ya Allah, tolonglah anak-anak hamba ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, tolonglah ya Allah, murahkan rezeki kami ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Setengah daripada doa itu salawat. Kata Nabi, bagus kalau engkau tambahkan jauh lebih baik. 2/3 daripada doa hamba salawat saja Nabi, bagus kalau engkau tambahkan jauh lebih baik. Kecik sahabatku, kalau Ubay bin Ka'ab, kecik sahabatku, ya Rasulullah, kalau begitu seluruh doa hamba itu salawat saja ya Allah. Jadi berdoa lain, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan itunya lain. Kecik Allah Subhanahu wa taala, kecik Nabi SAW, kufita wa ruziqta, maka Allah cukupkan hajatmu dan Allah berikan rezeki kepadamu. Bersalawatnya lain, Allah sempurnakan hajatmu, Allah berikan rezeki. Sehingga sahabat itu memang kerajuni bersalawat saja kepada Nabi. Makanya al-iktharu salawatu alaihi, banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Yang kedua, bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW, dekat, jaga warisan Nabi, itu Al-Quran dan Hadis. Jadilah orang yang terbaik. Allah ciptakan kehidupan ini, dunia ini dan kehidupan akhirat
tujuan Allah menciptakan kehidupan dunia ini, Allah ingin melihat siapa yang terbaik amalnya. Dan amal yang terbaik di antara amal-amal yang terbaik itu dekat dengan Al-Quran. Sebab kata Nabi SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u akharin. Allah mengangkatkan suatu kaum dengan kitab Al-Quran ini, tinggi kedudukannya, dan Allah merendahkan kaum karena mereka membelakangi Al-Quran. Tidak ada orang yang paling tinggi nanti kedudukannya di surga melainkan ahli Al-Quran. Tidak ada orang yang tertinggi di surga itu melainkan ahli Al-Quran. Di ayat mana dia berhenti, disitulah kedudukannya. Kalau sampai Al-Kahfi, sampai Al-Kahfi ya. Tapi khatam sampai An-Nasnya, yang tertinggi. Subhanallah. Jagolah Al-Quran. Yang ketiga, jago warisan Nabi. Warisan Nabi yang ketiga. Warisan Nabi dua, Al-Quran dan hadis. Tapi ada yang ketiga, jago warisan Nabi, yaitu jago para ulama. Sebab banyak orang gila gini kan, jaga para. Kalau ulama lah mati ilmu, maka kalian akan dipimpin orang-orang yang bodoh, kata Nabi SAW. Sebab yang mengajarkan keilmuan para ulama, menentukan, mengajarkan ini bagus atau tidak bagus, ini halal atau haram, ulama. Man adali waliyan fa'adzantu bil harb. Siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, maka aku izinkan diriku berperang dengannya. Tidak main-main. Jangan sakiti para ulama. Banyak bersolawat, jaga Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, jaga para ulama. Sebab al-ulama warafatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Tidak ada nabi di sini lain. Yang ada hanya ulama. Nabi kalau seandainya adalah nabi, kini kok ulama itulah nabi. Sebab Nabi sendiri mengatakan al-ulama warafatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan bahkan ada sebagian pendapat mengatakan bahwa umat Nabi, Imam Al-Ghazali itu keilmuannya bisa menyamakan kedudukannya dengan nabi yang sebelumnya. Imam Al-Ghazali itu keilmuannya bisa menyamai kedudukan para nabi sebelumnya. Itu umat Rasulullah SAW hebatnya. Makanya jagalah para ulama, kawal para ulama, sebab ini adalah pewaris para nabi. Dan mudah-mudahan menjaga ilmu, menjaga orang yang berilmu sama dengan kita menjaga ilmu. Menjaga ilmu maknanya kita menjaga ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah Allah yang kita jaga, Allah pasti akan menjaga kita insyaallah.